Jalanku dalam menuntut ilmu, ya Allah, berkahi semua ilmu yang ku dapatkan. Ilmu jadi pelita hidup setiap orang, maka haruslah gigih menggapainya. Bismillah, terus melangkah mengejar ilmu demi mencerahkan kehidupan. Bismillah, turuti Nabi, thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli mengajar ilmu demi mencerahkan kehidupan. Bismillah, turuti Nabi, thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Bismillah, terus melangkah mengejar ilmu demi mencerahkan kehidupan. Bismillah, turuti Nabi, thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Fariidatun 'ala kulli muslim. Fariidatun 'ala kulli muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru peserta diklat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tingkatkan profesionalisme guru menuju TPA bermutu dan berkemajuan. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita pengikutnya sekalian. Mari sebelum kita mulai acara ini, kita buka dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Sayyidul lillahi lahum al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pertama dan yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi atau tasmi, ya, yang akan dibacakan oleh Ibu Eka yang akan membacakan surat Ali Imran ayat 16 sampai 27. Pada Bu Eka dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adabin alim. Ulaika alladhina hafizat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ibu Eka dan Ibu Naya. Mari ibu-ibu semua kita lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu sambutan kepada Bapak Ketua TPA Darul Ulum, Bapak Pawan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami banggakan Dewan Guru, Ustazah Perumahan Duren Baru Mai yang dengan ikhlas dan ridho telah membimbing, mengajarkan putra-putri kami yang insya Allah kelak menjadi putra-putri yang soleh dan soleha dan mempunyai cita-cita hafiz dan hafizah Al-Quran. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin.
Tidak panjang kata untuk pagi hari ini karena memang waktu yang terbatas. Pada pagi hari ini Minggu tanggal 9 Oktober 2021, saya atas nama Ketua Taman Pendidikan Al-Quran Darul Ulum dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diklat pengetahuan dan wawasan serta teknik guru dalam belajar mengajar saya buka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Dewan Guru dan Ustazah Indah Wahyuningsi untuk pagi hari ini. Semoga Allah yang menggantikan segala amal kebaikan daripada Bapak, Ibu dan Ustazah Indah pada pagi hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sekalian, kenapa saya salah menggunakan lagu ros? Karena ini sebagai pemetaan. Kalau ustazah bisa jawab, berarti tandanya sudah ikut pelatihan tilawati. Kalau belum jawab, maksudnya bisa menjawab tapi tidak menggunakan lagu ros, jawaban salahnya berarti ustazah belum ikut pelatihan. Betul? Baik, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Kalau sudah kenal, sudah ta'aruf, insya Allah akan tumbuh rasa sayang. Baik Ustadz-Ustadzah sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Indah Wahyuningsi. Alamat saya di Greenland Forest Hill Residen, Blok D1 nomor 18, Kemang, Kabupaten Bogor. Itu di daerah ATS ya Ustadzah ya. Nah, kemudian ini nomor HP saya 0812. Di rumah tahfidz kami itu ada kurang lebih 35 santri yang mukim. Itu saat ini khusus ikhwan semua. Kemudian santri-santri tadi tidak hanya berasal dari Bogor, dari Jabodetabek, dari Kalimantan, dan juga ada dari NTT. Selanjutnya saya diamanai sebagai General Manager Tilawati Jawa Barat 1. Jadi kalau Bapak Ibu tahu Tilawati, nah saya di sana diamanai sebagai General Manager, yang mana tugasnya untuk memantau, kemudian untuk mengembangkan tilawati untuk seluruh wilayah Jawa Barat. S2 saya di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta di Ciputat, jurusan Pendidikan Agama Islam, dan saat ini saya juga masih kuliah. Jadi saya PP Bapak Ibu Ustaz-Ustazah, saya PP Bogor Bandung. Saya kuliah S3 saat ini di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mohon doanya mudah-mudahan studi saya bisa lancar. Amin, selesai pada waktunya. Nah, sekian sudah Ustaz-Ustazah ya tentang saya. Jadi kalau misalnya suatu saat ketemu, mohon disapa gitu ya. Baik, saya itu diamanai oleh oleh salah satu bapak yang menghubungi saya bahwasanya ingin disampaikan materi tentang wawasan keguruan sekaligus strategi mengajar. Ada dua hal Ustadz-Ustadzah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita membangun wawasan kita sebagai seorang guru. Kemudian hal yang kedua, bagaimana cara kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Baik Ustadzah, hal yang ingin saya sampaikan pertama adalah ketika kita mengajar, coba Ustadzah mengajar, tahu nggak apa sih visi misi kemudian tujuan kita mengajar Al-Quran? Apakah selama ini kita hanya ketika ngajar diminta ngajar, ya ngajar sebisa saya, mau saya ngajar ini. Tapi ada satu hal yang harus ditanamkan dalam diri kita Ustadzah. Apa itu? Yang harus kita bangun mindset dalam diri kita adalah kita harus memiliki visi misi guru Al-Quran. Memiliki apa Ustadzah? Visi misi guru Al-Quran. Visi itu apa? Visi itu adalah pandangan ke depan. Visi itu adalah cita
cita-cita besar yang ingin kita raih bersama-sama. Apa sih visi jadi guru Quran itu? Mengapa kita harus jadi guru Quran? Nah, visi guru Al-Quran adalah mendidik generasi dan ahlul Quran yang profesional berbasis karakter. Itu adalah visi, itu adalah tujuan yang ingin kita capai bersama. Apa tujuannya Ustazah? Visinya mendidik generasi ahlul Quran yang profesional berbasis karakter. Itu bagaimana caranya? Apa indikatornya? Pertama, generasi pecinta Quran itu adalah generasi yang ahli dan cinta Al-Quran, yang mampu membaca Al-Quran secara fasih dan tartil. Coba, Ustazah sering mendengar istilah tartil? Apa itu tartil? Membaca dengan baik, jelas dan benar. Ada lagi sesuai tajwidnya, apalagi Ustazah? Memperbaiki. Baik, kalau Sayyidina Ali mendefinisikan tartil itu ialah at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf. Mentajwidkan huruf itu yang dimaksud bagaimana? Jadi tajwid itu Ibu meliputi 4 hal. Yang pertama adalah makharijul huruf, yang kedua sifatul huruf, yang ketiga ahkamul huruf, yang keempat ahkamul mad wal qasr. Memperbaiki bacaan Al-Quran anak. Karena apa? Pondasi utama untuk menghafal itu adalah bacaan Al-Quran yang tartil, yang bagus. Kalau anak kita dipaksakan, misalnya dia belum punya bacaan yang bagus, bacanya kurang bagus, tapi dipaksakan oleh orang tuanya untuk menghafal, akhirnya apa yang terjadi Ustaz? Bisa dia menghafal di awal-awal, tetapi nanti ketika di tengah perjalanan dia akan merasa kesusahan karena basicnya belum terbangun dengan baik, karena modal utama untuk menghafal belum terbentuk dengan baik. Apa tadi modalnya? Apa tadi pondasinya? Bacaannya harus bagus terlebih dahulu. Kalau anak bacanya bagus, insya Allah dia akan mudah dalam menghafal. Nah, baik, jadi tahapan pembelajaran Quran tadi pertama adalah membaca. Setelah membaca, kemudian menghafal. Setelah menghafal, ada namanya tarjamatul lafzi. Anak-anak memahami apa yang dia baca secara lafzi. Bukan tafsir ya, sekali lagi saya tekankan bukan tafsir, tapi secara lafzi. Kemudian anak-anak juga, ini yang kita harapkan, mampu memahami Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran, tujuan metode Al-Quran itu memudahkan anak-anak untuk memudahkan anak-anak untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saya sedikit cerita Ustazah ya. Jadi sejarah metodologi pembelajaran Al-Quran di Indonesia itu dimulai pada tahun 1940-an. Pertama kali muncul atau masuk metode di Indonesia itu metode seperti ini. Kalau Ustazah seusia saya mah kayaknya tahu. A-Fathah, A-Kasro'i, A-Dhama'u, A-I-U, Ba-Fathah, Ba-Kasrobi, Ba-Dhama'u. Itu adalah metode yang pertama kali masuk di Indonesia. Masuk pada tahun 1940-an, kemudian banyak digunakan pada tahun 1960-an. Metode apakah itu? Apa Ustazah? Padahal dulu kita ngaji loh itu. Baghdadiyah. Iya, itu kalau saya di Jawa Timur dulu ngajinya pakai itu Ustazah. Akhirnya apa? Apakah pembelajaran ini kita liburkan saja lah selama pandemi, nggak usah pembelajaran? Yang terjadi apa Ustazah? Anak-anak gak ada yang ngaji. Maka kita harus menjadi mujadid, menjadi pembaharu. Caranya bagaimana ya? Dengan kondisi seperti ini, tanpa tatap muka anak-anak bisa ngaji. Kita bisa memanfaatkan IT, bisa memanfaatkan teknologi. Bisa kita ngaji pakai WA, bisa kita ngaji pakai Zoom, bisa kita ngaji pakai Google Meet dan lain sebagainya. Ini yang dipraktekkan oleh kawan-kawan ketika pandemi kemarin. Kalau sekarang pula ya sudah mulai PTM terbatas. 1,5 tahun itu saya menangani beberapa lembaga dengan hybrid, dengan gabungan. Gabungan itu kadang-kala gurunya datang ke rumah. Kemudian yang paling sering menggunakan media. Aba, ayo, bawa.
kotak apa bacanya Ibu? Nah, betul sekali. Ini dibaca sesuai dengan huruf aslinya. Karena ini tidak ada harokat apapun, maka dibaca sesuai dengan huruf aslinya. Ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Kita harus mengajarkan huruf hijaiyah asli. Karena di dalam Quran kita akan bertemu dengan namanya huruf muqatta'ah. Yasin, tertulisnya Yasin, dibacanya apa? Yasa atau Qasim Mim. Dibacanya apa? Nah, itu karena apa Ustazah? Karena kita tidak mengajarkan huruf hijaiyah asli kepada anak-anak kita. Nah, baik, yang bawah alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba bersama. Alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Oke, itu halaman 1 di jilid 1. Selanjutnya, nah kita mulai ketemu dengan huruf hijaiyah sambung. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, harus dicontohkan dulu ya berarti. Batako sama dengan batako. Yuk. Sama dengan batako. Bawahnya babata, tabata, sabata, asaba, badaro, sabaro, wasako, taroka, baroza, tazama, rosata, taroka, tasaro, rotaba, batama, kobaro, rotaba, wasaba, baroro, dabaro. Baca yang bawahnya apa itu? Itu kayak nawar di pasar, Bu. Menggunakan lagu juga. Nah, pertanyaannya, kenapa sih anak-anak juga harus kita ajarkan angka Arab? Karena di dalam Al-Quran kan ayatnya menggunakan apa? Angka Arab, supaya anak kita tahu ya. Bukan berarti kita harus membaca misalnya 40, arba'in, khamsin, sitin, bukan. Tapi kita baca pakai bahasa Indonesia. 28, 29, 30, 40, 50, 60 bersama. 28, 29, 30, 40, 50, 60. Oke, lanjut. Nah, sekarang ditilawati jilid 2. Ditilawati jilid 2 itu diajarkan hukum matobi'i atau panjang 2 harokat. Ini ada keterangan di bawah. Cara mengajarnya seperti ini Ustazah. Setiap fathah diikuti alif, dibaca panjang 1 alif. Bersama. Duha, duha, saja, saja, qola, qola. Langsung bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Qola, qola, naha, naha, saro, saro, sako, sako, subata, 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 nabata, 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 shidada, shidada, shidada. Oke, itu contoh dari matobi'i. Selanjutnya, ai uba tati tubat, ai uba bersama. Ai uba tati tubat, ai uba. Yuk kita baca. Yaquluna, yaksifuna, yakhuduna, mu'minina, mu'li
kitabati. Itu ya Ibu ya. Jadi pembelajaran tilawati pembelajaran yang terintegrasi. Pelajaran yang menyeluruh mulai tafsir, tahfidz, tarjamatul lafzi dan menulis. Begitu ya. Untuk selanjutnya sebenarnya tilawati, kalau dalam program tilawati ini namanya sosialisasi. Kami hanya mengenalkan apa sih tilawati, oh seperti ini. Untuk selanjutnya ada namanya diklat standarisasi level 1 untuk guru. Tadi kan dijelaskan sebagai guru yang profesional berarti kita paling tidak harus standar. Dalam hal apa? Dalam hal bacaan, dalam hal mengajar. Kalau sudah standar, insya Allah kita akan menjadi guru Al-Quran yang profesional, yang berkualitas. Yang bisa saya sampaikan terkait dengan dua materi hari ini, yang pertama tentang apa? Wawasan kita sebagai seorang guru dan juga strategi mengajar Al-Quran. Ini sepintas. Kalau mau detail memang nanti harus memberikan porsi waktu belajar yang banyak ya Ibu ya. Karena pembelajaran Quran itu bukan pembelajaran yang instan, tapi pembelajaran yang berproses. Demikian kurang lebihnya materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Saya tutup dulu sebelum kita sesi tanya jawab. Saya yakin habis ini bisa jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga nada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zubaida. Kebetulan saya mengajar di kelas A dasar, yaitu kelas usia 3 tahun sampai 5 tahun. Yang ingin saya tanyakan ke Ustazah adalah kira-kira untuk usia seperti 3 tahun sampai 5 tahun itu kan kadang berbeda karakter juga ya Bu ya. Kira-kira untuk hafalan surat itu bisa diterima berapa surah ya? Gitu, itu aja sih Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya untuk anak usia dini ya. Jadi hafalannya itu berapa surat yang bisa diterima anak secara maksimal gitu ya. Jadi kalau untuk anak usia pra-TK, karena memang dia belum bisa membaca, maka metode yang kita gunakan adalah pembiasaan. Pembiasaan mendengarkan bacaan kita, kemudian mengulang-ulang juga. Untuk berapa surat yang bisa diterima itu relatif ya Bu ya, diserahkan ke lembaga. Tapi biasanya kalau kami menangani TK itu targetnya tidak banyak Bu untuk TK. TK itu targetnya hanya sampai surat Al-Qur'an saja. Begitu ya. Kalau ditilawati nanti pembelajarannya menggunakan tilawati PAUD Bu. Tilawati PAUD itu diajarkannya menggunakan nyanyian. Tuh, jadi anak-anak insya Allah tidak bete. Kemudian anak-anak juga semangat. Kemudian juga kita akan mengajari ada namanya kitabati PAUD. Kitabati PAUD itu kita mengajarkan menulis huruf hijaiyah, kemudian mewarnai juga ada di sana Ibu. Nah, pertanyaannya kembali lagi untuk hafalan diserahkan kepada anak-anak ya. Kalau untuk anak TK jangan terlalu jangan terlalu menekan. Karena apa? Kalau kita menekan anak kita untuk calistung di usia dini, khawatir ketika mereka memasuki titik kulminasi kematangan itu, kalau dalam teori psikologi sekitar usia 9 sampai 10 tahun anak akan menemukan titik jenuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin Ustazah untuk bertanya, bagaimana sebaiknya ini kita guru-guru karena selama ini kita mengajarnya ikro, ya, metode ikro. Jadi apakah nanti kita langsung ganti yang tilawati atau bertahap gitu? Selesaikan dulu ikronya atau terus baru ke pembelajaran tilawati gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk pembelajaran di tilawati, langkah pertama yang harus dilakukan adalah satu, pembinaan untuk guru-gurunya terlebih dahulu. Karena apa? Karena guru adalah kunci utama dalam pembelajaran.
Mau metode apapun, pakai metode A sampai Z, kalau gurunya tidak berkualitas, yang terjadi apa? Yang terjadi outcome atau yang terjadi anak-anaknya juga kurang berkualitas. Maka di tilawati yang pertama harus dilakukan adalah gurunya harus pembinaan terlebih dahulu. Gurunya harus belajar dulu sampai bersyahadah. Ya, kalau misalnya belum bersyahadat bagaimana? Kalau misalnya dalam satu lembaga itu sudah dilakukan pelatihan, tapi ada yang sudah bersyahadat, ada yang belum bisa menggunakan tilawati. Nah, itu langkah pertama apa tadi? Gurunya harus pembinaan, pelatihan terlebih dahulu. Langkah kedua, sosialisasi dengan orang tua. Langkah yang ketiga, mengadakan pretest bagi anak-anak. Jadi nanti setelah diadakan pretest, tujuannya pretest itu apa? Untuk mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuannya. Kalau selama ini mungkin satu kelas ada yang jilid 5, ada yang jilid 4, jilid 3, jilid 1. Tapi di tilawati tidak ada, Ibu. Karena prinsip di tilawati itu satu kelompok, satu jilid, satu halaman. Tidak akan ada nanti ceritanya satu kelompok itu berbeda-beda jilidnya. Maka sebelum itu anak-anak harus dites terlebih dahulu. Gunanya apa? Mengelompokkan mereka sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai anak yang sudah bacanya lancar digabung dengan anak jilid 1. Jangan sampai anak jilid 1 digabung dengan anak Al-Quran. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Jadi nanti dikelompokkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustazah. Ibu. Di sini saya akan menanyakan karena kita kebetulan ditugaskan di malam hari ya, ketika pada maghrib ya kan, itu kelas-kelasnya yang kita ajarkan adalah kelas-kelas yang sudah usia SMP. Yang ingin saya tanyakan, karena kita di sini adalah pengajarnya perempuan semua ya, sedangkan yang namanya perempuan kan ada yang namanya datang bulan ya, sedangkan tempat kita mengajar adalah di musola ya, tempat kita mengajar di musola, kemudian yang kita ajarkan adalah mushaf Al-Quran ya. Bagaimanakah cara kita mengatasinya? Apakah ketika kita pada saat itu tidak melaksanakan tugas kita selaku seorang pengajar untuk tidak mengajarkan anak-anak tersebut, dan kebetulan memang kita kan tahu ya kalau seandainya ke musola itu dalam kondisi sedang haid itu ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Nah, ini mohon pencerahannya Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu pertanyaannya, dan pertanyaan ini sering sekali kita dapatkan ya. Jadi kalau pendapat Imam Nawawi di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, bagi kita yang sedang haid itu boleh mengajar. Kalau misalnya Ibu ya, analoginya saja, kalau kita haid kemudian tidak mengajar, anak-anaknya pada ngapain? Nah, maka tidak akan ada pembelajaran. Jadi kalau saya mengikuti pendapat tersebut Bu, yang memperbolehkan kita untuk membaca Al-Quran dengan niat ta'allum, untuk mengajar ya, untuk belajar mengajar, maka diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian terkait apakah perempuan haid itu boleh di musola, nah kita harus melihat situasi dan kondisi ketika hukum tersebut terjadi. Itu situasi dan kondisi ketika dulu belum ada pembalut ya Bu ya, mohon maaf. Tapi kalau kondisi saat ini sudah bisa kita minimalisir supaya haid itu tidak tembus, kita bisa menggunakan pembalutnya. Jadi kalau saya cenderung mengambil pendapat bahwasanya boleh perempuan itu di masjid, karena apa? Insya Allah sudah safety ya, sudah aman, tidak akan tembus karena kita sudah pakai pembalut sebagai pengaman tersebut. Nah, kalau saya mengambil pendapat tersebut ya Bu ya, sesuai dengan yang ada di kitab At-Tibyan yang ditulis oleh Imam Nawawi, boleh kita membaca Al-Quran dengan niat ta'allum untuk mengajar, begitu Bu. Solusinya Ibu bisa pakai Quran yang ada terjemahnya Ibu. Nah, ada yang pendapat yang mengatakan kalau di dalam Quran ada tulisan la yamassuhu illal mutahharun, itu yang berbentuk mushaf 30 juz yang tidak ada tulisan lain, yang sekiranya tulisan Arabnya lebih banyak, itu yang tidak boleh. Tapi kalau di sana sudah disertai dengan terjemah, disertai dengan asbabun nuzul dan lain sebagainya,
itu boleh Ibu untuk mengajar begitu. Atau Ibu bisa ambil Quran yang per juz. Kan banyak ya sekarang ya Quran yang per juz itu. Gitu. Itu solusinya Ibu. Jadi memegang Quran yang ini saja yang ada terjemahnya begitu ya. Gitu. Ada lagi Ibu? Izin saya tidak mau bertanya. Sebelumnya Masya Allah luar biasa, tabarakallah buat kita semua. Terima kasih buat Ustazah. Kalau istilah tubuh kita perlu vaksinasi, bayi perlu imunisasi, maka hati kita perlu diisi. Nah, Masya Allah. Ya, terima kasih jazakallahu khair kepada Ustazah yang sudah memberikan banyak ilmu. Semoga bermanfaat buat kami di sini. Saya hanya minta Ustazah, bolehkah materinya tadi kami copy ke flash disk gitu. Materi itu ini saya garap tadi pagi. Boleh sih, boleh. Ya, atau dengan Bapak yang kemarin menghubungi saya, nanti saya share di sana, nanti bisa digunakan bersama-sama gitu. Sekali lagi terima kasih kepada Ustazah Indah. Dan selanjutnya penyerahan secara simbolis aja sertifikat, mungkin diwakilkan siapa Ustazah yang mau mewakilkan? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah sekali lagi atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kami. Yang berminat 50.000 alat puas paling kanan ya. saja. Dua saja pelaksanaannya. Saja dititipi. Kalau memang nggak disampaikan, tilawati alhamdulillah mudah menyenangkan. Tilawati alhamdulillah mudah menyenangkan. Tilawati nggak wareng lah. 1, 2, 3. tilawati alhamdulillah mudah menyenangkan. Terima kasih Ustazah. Ya.